to the living word. Let praise arise. Heaven and earth sing praise to the Lamb, seated on the throne. Power and strength are yours alone. Surat Filipi pasal 4 ayat 18 sampai dengan ayat yang ke-20 firman Tuhan. Kini aku telah menerima semua yang perlu daripadamu. Malahan lebih daripada itu, aku berkelimpahan, karena aku telah menerima kirimanmu dari Epafroditus, suatu persembahan yang harum, suatu korban yang disukai dan yang berkenan kepada Allah. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Dimuliakanlah Allah dan Bapa kita selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus, saya akan mencoba membaca dalam terjemahan literal dari bahasa aslinya. Surat ini dikatakan di sana bahwa tetapi segala sesuatu aku menerima dengan penuh dan berlimpah-limpah. Aku telah dicukupi setelah menerima dari Epafroditus kiriman-kiriman dari kamu, suatu bau yang harum, suatu persembahan yang diterima, yang disenangi Allah. Lalu Allahku akan memenuhi setiap keperluanmu menurut kekayaannya dalam kemuliaan dalam Kristus Yesus. Adapun kepada Allah dan Bapa kita pujian untuk selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus, perenungan firman Tuhan pada pagi hari ini dibawa tema pemberian yang berpusat kepada Allah. Pemberian yang berpusat kepada Allah. Bapak Ibu, pemberian itu adalah tindakan yang memiliki kekuatan untuk mengubah dunia kita, baik bagi penerima maupun bagi si pemberi. Dan ini kita pada pagi hari ini kita akan memahami bagaimana pemberian dapat menjadi sumber kebahagiaan dan menjadi satu hal yang sangat harmonis di dalam kehidupan kita, baik di tengah-tengah kehidupan keluarga dan juga bermasyarakat. Nah, pada dasarnya pemberian itu adalah ungkapan kasih sayang dan kebaikan hati kita kepada orang lain. Ketika kita memberikan sesuatu baik berupa waktu, perhatian, atau sumber daya kita kepada orang lain, sebenarnya kita sedang menciptakan ikatan emosional yang kuat, membangun relasi yang positif. Pemberian juga bukan hanya tentang memberikan materi, tetapi juga tentang memberikan perhatian, kepedulian, dan pengertian kepada orang lain, kepada sesama kita. Pemberian ini memiliki kekuatan untuk menginspirasi dan memotivasi orang lain. Saat kita memberikan dukungan, dorongan kepada orang lain, kita sedang menolong mereka untuk bertumbuh dan berkembang dalam arah yang lebih baik dari diri mereka yang sebelumnya. Bapak Ibu, pemberian itu mampu menciptakan lingkungan yang inklusif dan harmonis, di mana setiap orang merasa dihargai dan juga diakui. Dan ini adalah fondasi yang sangat kuat untuk dibangun di tengah-tengah kehidupan kita, baik dalam kehidupan kita secara keluarga, individu, dan juga bermasyarakat, supaya hidup lebih baik. Namun, kalau kita melihat bahwa pemberian itu bukan hanya tentang memberikan kepada orang lain, tetapi juga tentang menerima dengan tulus dan rendah hati. Dalam menerima, kita mengakui bahwa kita membutuhkan bantuan dan dukungan dari orang lain. Dan ini menciptakan saling ketergantungan yang sehat dan menguatkan hubungan kita antara satu dengan yang lain. Selain itu juga pemberian itu memainkan peran yang sangat penting dalam menciptakan perubahan. Tentu perubahan dalam arah yang positif. Bisa melalui pemberian sukarela, sumbangan, atau kerjasama, atau proyek-proyek tertentu. Kita bisa memberikan dampak yang signifikan kepada orang yang membutuhkan. Pemberian itu tidak hanya memberikan manfaat praktis, tetapi juga memberikan harapan dan penghiburan kepada mereka yang menghadapi kesulitan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus,
Seseorang yang menjadikan Allah sebagai yang terpenting dalam kehidupannya akan mengarahkan segala hal dalam hidupnya kepada hubungan dan ketaatan kepada Tuhan. Dan ketika seseorang menjadikan Allah sebagai yang terpenting dalam kehidupannya, berusaha untuk hidup dengan penuh pengabdian, mengasihi Allah di atas segala sesuatu, dan menghormatinya dalam setiap aspek hidup ini. Dan ini melibatkan kesadaran yang terus-menerus untuk memprioritaskan dan mengejar kehendak Allah dalam segala hal. Memberikan yang terbaik di dalam hidup itu adalah tekad untuk melakukan sesuatu dengan penuh dedikasi, juga kecermatan, dan di dalamnya ada integritas. Nah, kalau kita melihat bagian teks yang kita baca pada pagi hari ini, Paulus dalam situasi apapun, dia mampu melihat Allah bekerja, bukan hanya bekerja, tetapi Allah juga menjadi pusat yang menggerakkan segala sesuatu dalam aktivitas pelayanannya. Pandangan Paulus itu bersifat berpusat pada Allah, termasuk pada saat dia mengucapkan terima kasih atas bantuan pemberian yang dikirimkan oleh jemaat Filipi kepadanya melalui Epafroditus. Paulus bersuka cita di dalam Tuhan atas perhatian jemaat Filipi ini. Kalau kita melihat di ayat yang ke-10, kita sudah renungkan sebelumnya. Dan dia juga bagaimana dia belajar mencukupkan diri dalam segala hal dengan kekuatan yang berasal dari Kristus. Saudara, dia tidak sedang mengeksploitasi atau memanipulasi kebaikan hati jemaat yang sedang dilayani. Tapi dia fokus pada buah yang dihasilkan, pelayanan rohani yang dihasilkan dari pemberian yang diberikan oleh jemaat itu. Dia melihat pemberian tersebut dengan kaitannya dengan Allah dan kemuliaannya. Dan Paulus selalu memandang bantuan dari jemaat, secara khusus dari jemaat Filipi, dari kacamata Allah. Apa yang dilakukan oleh jemaat Filipi itu merupakan sebuah pemberian yang berpusat kepada Allah. Pada waktu yang lalu kita sudah merenungkan topik tentang apresiasi terhadap pemberian yang baik. Maka bagaimana pemberian yang berpusat kepada Allah ini? Pemberian yang berpusat kepada Allah itu berbicara tentang pemberian yang menyenangkan Allah. Kalau kita melihat di ayat 18. Sekali lagi bahwa pemberian itu adalah tindakan memberikan atau memberikan sesuatu kepada orang lain atau pihak lain. Dan pemberian itu dapat berupa bantuan, bisa berupa hadiah, bisa juga sumbangan atau sesuatu yang diberikan secara sukarela dalam konteks tertentu. Dan pemberian juga dapat dilakukan sebagai bentuk kasih sayang atau juga penghargaan atas dukungan kepada seseorang atau kepada kelompok tertentu. Namun tujuan dari pemberian itu bisa bermacam-macam. Termasuk di dalamnya bagaimana mempererat hubungan antara individu atau kelompok dalam memotivasi orang lain atau membantu dalam situasi yang membutuhkan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, kalau kita melihat di ayat 18 ini, Paulus menunjukkan rasa kecukupan terhadap pemberian jemaat Filipi. Dia berkata bahwa kini aku telah menerima semua yang perlu daripadamu. Malahan lebih daripada itu, aku berkelimpahan. Mengapa? Karena aku telah menerima kirimanmu dari Epafroditus. Saudara, memang apa yang digambarkan oleh Paulus di sini bukan karena pemberian itu sudah sampai melebihi atau dalam kelimpahan, tetapi di sini sedang berbicara tentang kepuasan. Dia merasa puas atas perhatian dari jemaat Filipi. Tidak hanya memberi tapi juga mengutus Epafroditus mendampinginya di tengah-tengah situasi yang tidak mudah. Saudara, kehidupan yang dipilih oleh Paulus sebenarnya sangat sederhana sekali. Prinsipnya dia berkata dalam 1 Timotius pasal 6 ayat 8, asal ada makanan dan pakaian itu sudah cukup. Bahkan dia belajar bagaimana mencukupkan diri dalam segala keadaan, baik dalam kelimpahan maupun di dalam kekurangan. Ketika dia berkata, aku berkelimpahan,
itu berbicara tentang kepuasan hidupnya di dalam Kristus, bukan jumlah materi yang ia miliki. Saudara, setelah memberikan apresiasi kepuasan terhadap pemberian dari jemaat Filipi, Paulus menegaskan bahwa pemberian itu merupakan suatu persembahan yang harum, suatu korban yang disukai dan yang berkenan kepada Allah. Kalau kita merenungkan secara mendalam, pernyataan Paulus di bagian ini sebenarnya sangat penting, di mana pemberian itu ditunjukkan untuk Paulus ini ternyata merupakan kurban persembahan bagi Allah juga. Bahkan kalau kita melihat di dalam bagian yang lain, Allah yang tidak membutuhkan apapun dari manusia, tetapi ternyata menganggap bahwa persembahan tersebut sesuatu yang menyenangkan hatinya. Mengapa? Karena pemberian yang diberikan oleh jemaat ini, pemberian yang baik, itu bukan untuk kesejahteraan daripada Paulus, tetapi justru Paulus gunakan untuk pelayanannya. Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, makanya dikatakan pemberian ini merupakan bau yang harum. Mengapa? Ada banyak jiwa dimenangkan untuk kemuliaan Tuhan. Sekalipun sebenarnya Paulus tidak membutuhkan, tetapi dia memberikan penghargaan. Dukungan itu, perhatian itu sangat penting. Bapak Ibu, saudara yang kasih Tuhan Yesus Kristus, sebenarnya bagian ini mengajarkan kepada kita bahwa Allah tidak pernah terkesan dengan berapa banyak kita miliki apa yang kita punya. Allah tidak berkesan dengan itu. Tetapi dia tetap bergembira dengan apa yang kita berikan kepadanya secara sukarela. Ketika pemberian itu diberikan hanya untuk melaksanakan pelayanan. Saya bersyukur membawa tim antar semester. Ya. Ada banyak orang mendukung kami secara tidak langsung dalam pelayanan. Saya juga percaya Bapak Ibu bahwa tim-tim yang lain juga demikian. Mereka memberikan dukungan, dan dukungan itu digunakan untuk pelayanan. Saudara, membagikan sesuatu kepada orang lain, itu sebenarnya merupakan sikap yang mencerminkan Injil. Dan Kristus sendiri telah memberikan satu teladan yang luar biasa. Mengapa? Karena dia memberikan nyawanya bagi orang-orang berdosa. Dan persembahan Kristus itu disebut persembahan dan kurban yang harum bagi Allah. Kalau kita melihat dalam Efesus pasal 5 ayat 2. Ini juga mengindikasikan bagaimana teladan Kristus itu diwujud nyatakan oleh jemaat Filipi. Dan itu dikatakan oleh Paulus, itu juga sebagai persembahan yang harum. Artinya, dengan mengorbankan diri bagi orang lain, itu merupakan tindakan yang meneladani Kristus. Dengan memberikan dukungan kepada orang lain, itu juga merupakan tindakan wujud nyata teladan yang diteladani dari Kristus. Yang kedua, prinsip yang kedua, bahwa pemberian yang berpusat kepada Allah ini karena meyakini akan anugerah dan pemeliharaan Allah. Kalau kita melihat di ayat 19, di mana Paulus sebenarnya sedang menguatkan hati jemaat Filipi, dikatakan bahwa Allah akan memenuhi segala kebutuhan mereka seturut dengan kekayaan kemuliaannya di dalam Kristus. Dan ini merupakan pernyataan yang sangat baik dan sangat penting. Mengapa? Kalau kita melihat bagian ini, sebenarnya yang membutuhkan untuk dikuatkan itu adalah Paulus. Mengapa? Karena dia sedang berada di dalam penjara. Dan dia sendiri sebenarnya sebagai penerima bantuan dari jemaat Filipi. Tetapi yang menarik di sini yang kita lihat adalah justru Paulus juga melihat pemberian itu dan menguatkan jemaat Filipi. Dan penguatan yang diberikan oleh Paulus merupakan pengalaman pribadi bersama dengan Allah. Dikatakan Allahku akan memenuhi.
Artinya itu merupakan satu bagian yang dialami oleh Paulus dan dia menguatkan jemaat Filipi supaya mereka teguh di dalam Tuhan. Paulus menegaskan bahwa pemberian jemaat Filipi itu merupakan satu persembahan yang direspon Allah dengan pemenuhan semua kebutuhan mereka. Memang ada banyak yang bergumul dengan pernyataan seperti ini. Mengapa? Karena mereka sudah memberikan kepada Allah, tetapi mereka merasa tidak semua kebutuhan mereka dipenuhi oleh Allah. Karena motivasi memberi itu bukan untuk memuliakan Tuhan. Nanti kita bagian ketiga. Tapi supaya memperoleh. Saudara, bagian yang lain dalam firman Tuhan ditegaskan bahwa mana yang lebih utama, berbahagialah orang yang memberi atau orang yang menerima. Dikatakan bahwa berbahagialah orang yang memberi. Saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, yang perlu kita renungkan di sini kalau kita melihat bahwa ketika situasi yang dialami oleh Paulus diperhadapkan juga dengan diri kita, apakah situasi ini juga bisa kita lakukan untuk kita terapkan kepada orang yang memberikan dukungan kepada kita? Kalau kita berada di posisi jemaat Filipi, apakah pemberian kita itu dimotivasi oleh hasrat yang kuat untuk melihat dalam kemajuan Injil? Saudara, apa yang diberikan oleh jemaat Filipi itu merupakan partisipasi mereka dalam persekutuan mereka bersama dengan Paulus dalam kemajuan Injil. Mereka berpartisipasi dalam pemberitaan Injil. Kalau kita membaca di pasal 1 ayat yang kelima, dikatakan di sana, aku mengucap syukur kepada Allahku karena persekutuanmu dalam berita Injil, mulai dari hari pertama sampai sekarang ini. Artinya keterlibatan jemaat Filipi itu sangat berdampak besar dalam pelayanan Paulus. Yang kita renungkan bagian ini, apakah yang kita doakan itu merupakan kebutuhan atau sekedar keinginan kita? Kita juga bisa bertanya dalam diri kita, apakah kita sudah dipuaskan dengan kekayaan kemuliaan yang ada dalam Kristus? Yang dimaksud oleh Paulus di sini adalah kekayaan secara rohani, menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Kita sebenarnya sudah dan sedang dipenuhi akan kebutuhan kita, yaitu kebutuhan terhadap kekayaan rohani. Namun sangat disayangkan kadangkala sulit untuk melihat ini, menghargai pemberian Allah ini dalam kehidupan kita. Mengapa? Karena pikiran selalu tertuju kepada hal-hal yang duniawi, sehingga tidak melihat lagi keindahan rohani di dalam Kristus. Mengapa? Karena lebih peduli kepada apa yang bisa dilihat secara jasmani, yang duniawi. Mereka tidak peduli dengan hal-hal yang rohani. Bapak Ibu, bagaimana dengan hidup kita? Bagaimana dengan cara kita? Salah satu alasan mengapa kita kurang memberi adalah karena kekhawatiran, karena kita akan mengalami kekurangan. Kita berhemat begitu rupa, bahkan cenderung ke arah yang pelit. Mengapa? Karena kita kurang yakin bahwa Allah sanggup menyediakan bagi kita. Tapi dengan meyakini pemberian, dengan meyakini anugerah dan pemeliharaan Allah, maka kita semakin dimampukan untuk memberi lebih banyak dengan sikap yang lebih baik. Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, pemberian yang berpusat kepada Allah
itu berarti pemberian yang mengakui keagungan dan kemuliaan Allah. Ini dalam ayat yang ke-20 ini merupakan penutup. Dan ini bersifat doksologi. Dan memang masih banyak deretan lagi kalau kita melihat nanti. Tapi bagian ini di ayat 20 itu merupakan satu suasana hati dari Paulus secara emosional. Ketika dia menyebutkan tentang janji pemeliharaan Allah di ayat 19, dia juga langsung memberikan pujian kepada Allah. Saudara, peran pujian kepada Allah ini tidak boleh disepelekan. Jika kita benar-benar mengakui keutamaan kemuliaan Allah dalam hidup kita, kita pasti dan rela melakukan apa saja untuk kemuliaan Tuhan. Dan tujuan tertinggi hidup kita dan pelayanan kita adalah untuk memuliakan Tuhan. Kalau kita menyadari bahwa kemuliaan Tuhan merupakan tujuan yang utama, kita pasti mau berkorban. Baik dalam bentuk perasaan, dalam pelayanan. Mengapa? Karena kemuliaan Allah lebih penting daripada perasaan kita. Kita akan berani melakukan apa saja yang membawa kemuliaan bagi Allah. Tidak peduli seberapapun harga yang harus kita bayarkan. Ketika kita rela menyerahkan segala sesuatu yang kita punya demi kepentingan Allah, maka sebenarnya kita sedang mengakui betapa berharganya kemuliaan Allah itu di dalam kehidupan kita. Persembahan dan pemberian yang mengakui keagungan kemuliaan Allah itu merupakan pemberian yang diberikan dengan kesadaran dan penghormatan akan kebesaran dan kemuliaan Tuhan. Bapak Ibu, saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus. Seseorang yang menjadikan Allah sebagai yang terpenting dalam kehidupannya akan berusaha untuk hidup dengan penuh pengabdian. Mengasihi Allah di atas segala sesuatu dan menghormatinya dalam setiap aspek kehidupan. Dan ini melibatkan kesadaran yang terus-menerus untuk memprioritaskan dan mengejar kehendak Allah dalam segala hal. Saudara, memberikan pemberian yang berpusat kepada Allah itu menunjukkan sikap hati yang mengakui bahwa segala sesuatu yang kita miliki adalah anugerahnya. Dan kita menghormatinya dengan memberikan kembali sebagian dari yang telah Dia berikan kepada kita. Sebagai bukti bahwa kita sadar bahwa apa yang kita miliki itu adalah anugerah daripada Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan pagi hari ini mengingatkan kita bahwa ketika kita memberikan sesuatu, pemberian itu hendaknya kita berikan berdasarkan konsep dan cara pandang Allah dalam memberkati. Biarlah pemberian kita selalu berpusatkan kepada Allah. Tuhan memberkati.